Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aziza Ajeng Pratiwi SGZ MGZ selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan Praktikum. Perkenalkan, saya Kaila Syifa Amrullah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum mengenai analisis frekuensi konsumsi bahan makanan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire atau FFQ. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Status gizi seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis asupan pangan yang dikonsumsi sehari-hari yang pada akhirnya dapat memengaruhi kondisi kesehatan dan produktivitas individu. Asupan gizi yang seimbang ini penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan tubuh sehingga diperlukan metode penilaian konsumsi pangan yang dapat memberikan gambaran akurat mengenai pola makan individu. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian gizi yaitu ada Food Frequency Questionnaire, yaitu instrumen penilaian konsumsi pangan atau makanan yang berfokus pada frekuensi konsumsi berbagai jenis pangan dalam periode tertentu sehingga mampu menggambarkan kebiasaan makan individu maupun kelompok. Selanjutnya ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat yang sudah ditampilkan di layar. Selanjutnya ini ada hasil analisis Food Frequency Questionnaire satu responden. Di sini sudah terlihat ada biodata responden dan tabel hasil analisis. Nah, dari hasil tersebut ini terlihat bahwa variasi konsumsi responden lebih banyak berada pada frekuensi rendah hingga sedang, yaitu 1-2 kali per minggu atau 3-6 kali per minggu. Sedangkan untuk konsumsi harian ini masih terbatas pada beberapa jenis makanan saja. Selanjutnya ini ada tabel hasil Food Frequency Questionnaire kelompok. Selanjutnya dari tabel yang tadi itu akan digunakan menjadi perhitungan rata-rata untuk mencari cut-off. Nah, setelah itu akan didapatkan hasil tabel seperti ini. Nah, berdasarkan tabel ini diperoleh rata-rata skor sebesar 368 yang ditetapkan sebagai cut-off kelompok. Nah, angka ini akan dijadikan dasar untuk pengelompokan pola konsumsi responden dengan kelompok pangan dengan skor total di bawah 368 ini akan dikategorikan sebagai konsumsi jarang dan skor total yang sama atau lebih dari 368 ini akan dikategorikan menjadi konsumsi sering. Nah, untuk kelompok makanan yang masuk ke kategori jarang ini ada susu dan produk susu, kembang gula atau permen, dan coklat, produk ikan, produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman bubuk dan konsentrat, minuman, dan makanan cepat saji. Sedangkan untuk kelompok makanan yang masuk ke dalam kategori sering yaitu ada susu dan minuman susu, serealia dan produk serealia, produk bakery, produk daging dan daging unggas, saus dressing dan perasa bubuk, dan ada makanan ringan siap santap. Nah, selanjutnya data yang dari tabel yang sebelumnya itu akan dikelompokkan menjadi persentase dari jarang dan persentase sering. Nah, di sini juga sudah ada grafik diagram batangnya untuk melihat hasilnya. Nah, berdasarkan tabel, ini terlihat bahwa hampir semua kelompok makanan lebih banyak dikonsumsi dalam kategori jarang yang ditunjukkan oleh selisih persentase yang cukup besar antara kategori seldom atau jarang dan kategori often atau sering. Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden memiliki frekuensi konsumsi yang rendah pada berbagai kelompok pangan. Selanjutnya ini juga sudah ditampilkan analisis pie chart hasil frekuensi konsumsi pangan berdasarkan kelompok makanan. Selanjutnya juga masih hasil pie chart hasil frekuensi konsumsi pangan. Selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sebagian besar kelompok pangan ini dikonsumsi dalam kategori jarang dengan hampir semua jenis makanan menunjukkan persentase tinggi pada frekuensi rendah. Lalu produk ikan dan pangan juga kelompok makanan keperluan gizi khusus ini jarang dikonsumsi secara rutin juga, menunjukkan pola konsumsi yang kurang beragam dan beberapa kelompok pangan tidak menjadi konsumsi harian. Lalu selanjutnya ini Food Frequency Questionnaire ini terbukti mampu memberikan gambaran pola konsumsi responden baik dari segi frekuensi maupun kecenderungan pemilihan jenis makanan. Lalu selanjutnya untuk saran, yaitu berdasarkan hasil, disarankan agar responden meningkatkan variasi konsumsi pangan, terutama pada kelompok sumber protein hewani seperti ikan, daging, dan susu, dan mengurangi ketergantungan pada produk olahan atau instan. Bagi peneliti atau mahasiswa, ini penggunaan FFQ dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas jumlah responden dan membandingkan hasil dan metode lain, misalkan recall 24 jam untuk meningkatkan validitas. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar edukasi gizi untuk mendekatkan pentingnya pola makan seimbang yang mendukung kesehatan jangka panjang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.